Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku saya. Kita akan melanjutkan membaca buku ini, yakni buku dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah. Kita akan melanjutkan salah satu subjudul, yakni beda bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Pembolehan bid'ah sering dialamatkan kepada para sahabat maupun tabi'in. Lalu itu dijadikan alasan untuk membuat syariat-syariat baru itu yang dengan dalih para sahabat juga membuat hal-hal baru asal di sana mengandung masalah. Yang paling sering dijadikan alasan adalah sejarah jam'ul Quran, dalam kurung pengumpulan Al-Quran. Sebagian lagi memasukkan peristiwa itu sebagai bid'ah hasanah yang dilakukan para sahabat. Bermula dari kekhawatiran sahabat Umar atas apa yang terjadi dalam perang Yamamah. 700 penghafal Al-Quran turut menjadi syuhada. Maka beliau pun mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir Al-Quran akan musnah bersamaan dengan terbunuhnya para penghafal Al-Quran. Mulanya Abu Bakar menolak karena takut itu adalah bid'ah. Tapi akhirnya Allah melapangkan dada beliau untuk menerima usulan Umar. Akhirnya keduanya mendatangi Zaid bin Thabit dan memintanya untuk mengerjakan proyek tersebut. Awalnya Zaid bin Thabit juga menolak karena takut terjumus bid'ah. Tapi Abu Bakar terus meyakinkannya hingga akhirnya Allah melapangkan dadanya, sebagaimana melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau memeriksa dan mengumpulkan lembaran-lembaran, baik yang berupa tulisan maupun yang dihafal oleh hufaz. Al-maslahah al-mursalah diberlakukan untuk menjaga perkara yang sifatnya daruri dan bertujuan untuk raf'ul haraj, menghilangkan keberatan dalam menjalankan ketentuan syariat. Begitupun dengan pengumpulan Al-Quran. Hal ini untuk menjaga perkara yang sangat urgen, yakni terjaganya keutuhan Al-Quran. Dikumpulkannya Al-Quran juga menghilangkan keberatan untuk menghafalkannya dan menyebarkannya dengan utuh, sehingga bisa masuk dalam kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan suatu kewajiban tidak sempurna, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Andai saja Al-Quran tidak disatukan dengan dalam satu mushaf, sulit dibayangkan apakah mungkin sampai kepada kita dalam keadaan utuh seperti sekarang ini. Hal ini berbeda dengan bid'ah yang diada-adakan, meskipun dianggap sebagai maslahah mursalah oleh orang yang tidak memahami perbedaan antara keduanya, seperti solawat-solawat bid'ah, dan kadang diimbuhi dengan berbagai keyakinan khurafat yang tak ada dalilnya. Apakah itu untuk menjaga daruri? Apakah ketiadaannya menyebabkan solawat yang sunnah menjadi hilang? Memasukkan pengumpulan Al-Quran sebagai bid'ah hasanah juga tidak benar, karena pada asalnya penulisan Al-Quran sudah ada sejak Nabi masih hidup, meskipun belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Wallahu a'lam.